لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk menuju masjid belajari agama kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya para malaikat ditugaskan, ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari majelis zikir. Jadi ada malaikat khusus yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari majelis zikir, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna lillahi tabaraka ta'ala malaikatan sayyaratan fudalan." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang berkeliling, yang mulia. Mereka malaikat yang mulia. Mereka berkeliling. Yattabi'una majalis adz-dzikri. Mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari majelis-majelis zikir. Di antaranya adalah majelis ilmu yang diajarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, yang diajarkan penjelasan dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ. Jika mereka, para malaikat, mendapatkan satu majlis yang diingat-ingat Allah Subhanahu wa taala di sana, majlis zikir, mempelajari ilmu, maka mereka akan duduk bersama, malaikat itu akan duduk bersama orang-orang ini. Wa haffa ba'duhum ba'dhan bi ajnihatihim hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Kemudian malaikat menaungi mereka yang ada di majlis zikir ini. Malaikat naungi sampai malaikat itu bersusun sampai ke atas langit dunia, menaungi orang-orang yang ada di majlis zikir. Fa idza tafarraqu araju wa sa'adu ila as-sama'. Ketika orang-orang yang berada di majlis zikir ini berpisah, ya, telah selesai majlis zikirnya, ya, selesai kajiannya, maka para malaikat naik ke atas langit. Qala fa yas'aluhumullahu azza wa jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka. Wa huwa a'lamu bihim, padahal Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang akan terjadi. Jadi Allah Maha tahu, tapi Allah ingin bertanya, gitu ya. Min aina ji'tum? Kemudian Allah bertanya pada malaikat ini, dari mana kalian datang? Fayaqulun ji'na min 'indi 'ibadin laka fil ardi yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunaka. Kata para malaikat, kami datang dari hamba-hambamu yang ada di bumi.
Mereka bertasbih kepadamu, mereka bertakbir kepadamu, mereka bertahlil kepadamu, la ilaha illallah, takbir Allahu akbar. Wa yahmadunaka, kemudian mereka bertahmid kepadamu, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka meminta kepadamu. Qala wa madza yas'aluni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, apa yang mereka minta kepadaku? Qalu yas'alunaka jannataka. Mereka meminta surgamu ya Allah. Qala wa hal ra'awha jannati wa hal ra'aw jannati. Apakah mereka melihat surgaku? Qalu la ay rabbi. Kemudian para malaikat mengatakan, tidak wahai Tuhan kami. Tidak, mereka tidak melihat. Kita enggak melihat malaikat. Kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di bumi ini ya. Ketika kita masih hidup di dunia ini, kita enggak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetap beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita lihat sekarang, tapi kita tetap harus beribadah pada Allah dan yakin Allah itu ada dan Allah itu Tuhan kita. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa kaifa law ra'au jannati. Bagaimana jika mereka melihat surgaku? Jadi tadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat. Ya, di riwayat lain itu disebutkan apakah mereka, Allah bertanya apakah mereka melihat aku? Kata malaikat tidak. Kemudian Allah juga bertanya apakah mereka melihat surga? Kata para malaikat tidak. Fa kaifa law ra'au jannati. Bagaimana jika seandainya mereka melihat surgaku? Qalu, bagaimana seandainya jika mereka melihat surgaku? Apa kata malaikat? Lau annahum ra'uha kanu ashadda 'alaiha hirsan. Jika seandainya mereka melihat surga itu, maka mereka akan semangat untuk mencarinya. Wa ashaddu laha talaban, dan semangat untuk memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta surga. Wa a'zamu fiha raghbatan, kemudian keinginan mereka untuk mendapatkan surga itu tambah besar. Qala famimma yata'awwadzun, dari apa mereka berlindung kepadaku? Berlindung ya. Qala yaquluna, kemudian para malaikat mengatakan minan nar, dari neraka. Qala yaqulu wa ra'awha, kemudian Allah mengatakan apakah mereka melihat neraka? Qala yaquluna la wallahi ma ra'awha. Para malaikat mengatakan mereka tidak melihat neraka. Qala yaqul fa kaifa law ra'awha. Bagaimana seandainya kalau mereka melihat neraka? Qala yaqulun law ra'awha kanu ashadda minha firaran. Jika seandainya mereka melihat neraka, maka mereka akan lari dari neraka. Wa ashaddu laha makhafatan, dan mereka tambah takut dari neraka. Kita mendengar kenikmatan surga saja ya, kita dengar itu ya, kita sudah ingin memasuki surga ya, kita ingin masuk surga. Itu baru mendengar, apalagi kita melihat surga itu sendiri. Tentunya tambah lagi kita semangat untuk cari surga. Neraka juga seperti itu. Kalau kita mendengar neraka aja bagaimana sisaannya, kita takut. Apalagi kita lihat sendiri, mungkin tambah lagi takut kita dari neraka.
Qala fayaqulu fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku bersaksi bahwasanya aku telah mengampuni mereka yang ada di majlis zikir. Qala yaqulu malakun minal malaika. Kemudian ada satu malaikat yang berkata, fihim fulanun laisa minhum. Ada orang yang bukan termasuk di dalamnya. Innama ja'a li hajah. Dia datang ke majelis zikir itu bukan untuk mendengarkan sebenarnya. Dia cuma mungkin lewat aja kemudian ikut aja, ya. Itu kata malaikat. Dan di riwayat lain disebutkan malaikat ini mengatakan, Rabbi fihim fulanun abdun khatta'un innama marra fajalasa ma'ahum. Wahai Tuhanku, sungguhnya ada seseorang hambamu yang penuh dosa, yang banyak dosa, dia cuma lewat kemudian dia ikut duduk di majlis itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walahu ghafartu, dan aku ampuni dia, ya, diampuni. Hum alqaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka orang-orang yang ada di majlis zikir itu adalah orang-orang yang teman duduknya tidak akan sengsara bersama mereka, ya. Ini keutamaannya. Walaupun ada mungkin enggak niat awalnya orang itu untuk duduk di majlis zikir, dia cuma lewat kemudian dia duduk ikut. Nah, ini sudah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang sengaja datang dari rumah, ya, untuk mendengarkan ilmu. Nah, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Ini ada perbedaan di lafadznya sedikit. Baik. Kita akan mendengarkan beberapa hadis dari Nabi SAW tentang keutamaan ilmu, ya, dan keutamaan mengajarkan ilmu. Mungkin hadis ini pernah kita dengarkan sebelumnya, ya. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi SAW bersabda. Muawiyah bin Abi Sufyan mendengarkan hadis ini dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia agama. Ini kata Nabi SAW. Orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan memahamkan dia agama. Dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu, dimudahkan untuk belajar agama. Ini tanda-tanda orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebalikannya, tanda-tanda orang yang tidak diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia malas untuk hadir belajar ilmu, malas untuk belajar agama, ya. Bagaimana bisa tahu halal haram tanpa dia belajar agama? Ya mungkin, ya. Bisa saja dia terjerumus ke dalam yang haram, ke dalam kesyirikan, ke dalam yang haram yang secara umum bid'ah misalnya. Kalau dia enggak belajar agama, banyak keburukan yang menimpa dia. Tapi orang belajar agama, dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu halal haram. Yang haram dia tinggalkan, ya, yang wajib dia kerjakan, yang dilarang ditinggalkan. Dapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Nabi SAW. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang, maka Allah akan pahamkan dia agama. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala mengomentari hadis ini, fi fadilatul ilmi. Di dalam hadis ini ada keutamaan ilmu. Wa tafaqquh fid din, dan mempelajari ilmu agama maksudnya ini. Mempelajari ilmu agama, ya. Wal hathi alaihi, dan ada motivasi untuk mempelajari ilmu agama.
di dalam hadis ini. Wa sababuhu annahu qaidun ila taqwallahi. Dan sebabnya kenapa ilmu syar'i itu menjadi kebaikan bagi seseorang. Karena ilmu syar'i itu mengarahkan seorang kepada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu jadi bertakwa. Yang halal, yang haram ditinggalkan, yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, yang makruh juga tinggalkan, berusaha untuk ditinggalkan, dan sunnah berusaha untuk dikerjakan. Kalau dia tahu, kalau dia nggak tahu halal haram, mana yang sunnah, mana yang harus dia lakukan, apa yang mau dia perbuat, ya, kebaikan apa yang mau dia dapat. Jadi beruntunglah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Baik. Kita bacakan hadis yang berikutnya. An Katsir ibn Qais qala kuntu jalisan 'inda Abi Darda. Dari Katsir bin Qais, dia mengatakan kuntu jalisan 'inda Abi Darda. Satu hari, satu ketika aku duduk di dekat Abu Darda. Fi masjid Dimashq, di masjid Damaskus. Satu masjid Damaskus, ya. Fa atahu rajulun, kemudian ada seorang laki-laki datang kepada Abu Darda. Faqala ya Abu Darda. Kemudian dia berkata, orang laki-laki ini berkata pada Abu Darda. Abu Darda, ya. Ataituka minal Madinah. Aku mendatangimu dari Madinah. Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota Rasulullah SAW, kota Nabi yang kita kenal dengan kota Madinah sekarang. Ya haditsin balaghani annaka tuhadditsu bihi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena satu hadis yang sampai kepadaku bahwasanya engkau meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Darda pernah mendengar satu hadis dari Nabi, kemudian hadis ini diriwayatkan, disampaikan kepada orang lain. Nah, seorang laki-laki ini mendengar Abu Darda mendengar hadis ini dari Nabi. Kemudian dia datangi Abu Darda. Kemudian Abu Darda mengatakan, qala fama jaa bika? Apa yang membuat kamu datang? Tijarah, berdagang? Bertanya Abu Darda, berdagangkah? Qala la, kata orang itu, tidak. Aku datang sini bukan untuk berdagang. Qala wala jaa bika ghairuh? Engkau datang ke sini bukan untuk selainnya, maksudnya selain untuk mendengar hadis, satu hadis saja. Kata orang tadi, la, tidak. Jadi benar-benar dia datang untuk mendengarkan satu hadis yang didengar oleh Abu Darda dari Nabi SAW. Satu hadis saja dari Madinah ke Damaskus ini, ya. Dia enggak untuk jualan di sana. Ditanya oleh Abu Darda, tadi enggak jualan, ngapain jauh-jauh gitu, ya. Ternyata untuk satu hadis saja, ya, dia pergi jauh-jauh dari Madinah ke Damaskus. Nah, kita lihat sebenarnya banyak para ulama yang seperti ini. Para salaf itu banyak seperti ini. Satu hadis dari Madinah ke Damaskus, dari Madinah ke tempat lain. Para sahabat sering seperti itu, ya. Ada beberapa sahabat yang kita tahu sejarahnya atau kisah mereka dalam menuntut ilmu. Ini menunjukkan semangatnya para salaf dalam menuntut ilmu. Di zaman sekarang ilmu itu sudah dikumpulkan, hadis-hadis Nabi SAW sudah dikumpulkan. Para ulama dulu yang berjasa untuk mengumpulkan hadis Nabi SAW. Bahkan para ulama pergi ke satu negeri ke negeri yang lain, pergi ke negeri yang lain, banyak negeri yang dikunjungi. Di situ banyak para ulama. Hadis-hadis Nabi ada pada mereka, diriwayatkan oleh mereka. Maka dikunjungilah para ulama. Pergi ke negeri-negeri, dikumpulkan hadis-hadis itu. 10 hadis, 20 hadis, 30 hadis, 100 hadis mungkin. Dikumpulkan dari berbagai negeri.
Kemudian para ulama menulis hadis itu, bukan hanya dikumpulkan, dihafal saja, kemudian ditulis untuk mereka sendiri, tidak. Mereka tulis buku, dicatat, dikumpulkan dalam satu buku. Makanya kita kenal sekarang itu riwayat Bukhari misalnya, riwayat Muslim, riwayat Abu Daud, riwayat Tirmizi, riwayat An-Nasai, Ibnu Majah, riwayat Ahmad. Itu karena mereka kumpulkan itu hadis-hadis, ditulis dalam satu buku. Hadis-hadis yang berserakan, yang di negeri-negeri, yang dihafal oleh para ulama, itu mereka kumpulkan, kemudian mereka tulis. Dan sekarang kita nggak perlu lagi mengumpulkan hadis, kita cuman tinggal baca hadis mereka, ya, hadis yang mereka kumpulkan. Beli bukunya misalnya, ya. Itu yang bisa kita lakukan. Kita nggak ada lagi sekarang mengumpulkan hadis. Cuman hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh para ulama itu yang kita baca. Kitab-kitab mereka, Sahih Bukhari misalnya, berapa hadis di sana? Ribuan hadis di sana. Sahih Muslim, ribuan hadis. Nah, pernahkah kita baca hadis-hadis mereka, yang buku mereka pernah kita baca? Itu hadis Nabi semuanya. Mungkin sebagian kita nggak punya bukunya, ya. Itu peninggalan mereka. Jasa mereka banyak, para ulama, sampai kita bisa nikmati sekarang. Baik. Kemudian Abu Darda mengatakan, qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, dicari ilmu, ya, maka Allah akan mudahkan jalan dia ke surga. Ini, ya, Allah akan mudahkan jalan dia ke surga. Orang yang menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan dia ke surga. Karena di ilmu itu ditunjukkan jalan ke surga. Mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Kita pilih yang surga tentunya, ya. Al-Quran dan hadis Nabi SAW ditunjukkan kita mana jalan ke surga, apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus amalkan, apa yang harus kita tinggalkan. Itu jalan ke surga. Maka Allah memudahkan seorang itu masuk surga dengan menuntut ilmu. Nah, di sini kata Nabi SAW, man salaka tariqan, barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu. Jalan di sini maksudnya ada dua makna. Ada jalan yang hissi namanya, jalan yang memang kita berjalan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari rumah jalan ke masjid misalnya, pakai kendaraan kah atau berjalan kaki, sama saja. Yang jelas berpindah kita, melakukan perjalanan untuk mencari ilmu. Ini juga mencari ilmu, menuntut ilmu, berjalan untuk menuntut ilmu, ya. Dan ada juga kata para ulama yang satunya lagi, makna yang satunya lagi adalah jalan yang maknawi, yaitu duduk saja di rumah misalnya. Kita duduk di rumah, kemudian kita baca buku, itu sudah menuntut ilmu kita. Sudah meniti jalan untuk menuntut ilmu, masuk dalam hadis ini. Sudah meniti jalan untuk ilmu. Mendengarkan kajian misalnya lewat TV sekarang. Nah, ini meniti jalan juga dalam menuntut ilmu. Walaupun dia tidak berjalan, tapi dianggap meniti jalan untuk menuntut ilmu. Seperti itu. Kemudian lanjutan hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi." Sungguhnya para malaikat membentangkan sayap mereka, menaungi, membentangkan sayap mereka karena ridha dengan penuntut ilmu. Wa inna talibal ilmi yastaghfir lahu man fis samai wal ard. Sungguhnya penuntut ilmu
itu diminta ampuni oleh apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Diminta ampuni. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain itu minta ampunan untuk penuntut ilmu, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, diistighfarkan. Hatta al-hitani fil ma. Sampai kata Nabi SAW, sampai sampai ikan di lautan pun meminta ampunan untuk penuntut ilmu. Bayangkan, ya. Seorang keluar dari rumah menuju majelis ilmu itu diminta ampuni, ya. Para makhluk Allah minta ampunkan kepada Allah untuk penuntut ilmu ini. Wa inna fadl al-alimi 'ala al-'abidi ka fadl al-qamari 'ala sa'iril kawakib. Sungguhnya keutamaan seorang yang alim dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah bagaikan bulan purnama, bagaikan bulan, ya. Bulan purnama dalam riwayat lain ka fadl al-qamari laylatal badri, dalam riwayat lain 'ala sa'iril kawakib. Sebagaikan bulan purnama dengan seluruh bintang-bintang. Kalau kita bayangkan, ya, bintang-bintang itu banyak sekali, mungkin tidak terhitung jumlahnya, banyak. Bulan berapa? Bulan cuma satu. Tapi mana yang menyinari bumi? Mana? Bintangkah yang banyak itu, yang tidak terhitung jumlahnya, atau bulan yang satu itu? Bulan yang satu itu, ya, satu tapi bisa menyinari bumi. Bintang-bintang banyak, tidak terhitung, kita nggak bisa menghitungnya, tapi tidak bisa menyinari bumi. Kita bisa melihat aja kedap-kedip, tapi tidak bisa sampai cahayanya ke bumi. Nah, ini bagaikan orang yang alim, orang berilmu dengan ahli ibadah. Ahli ibadah itu cuman untuk dirinya sendiri, ya. Kalau orang yang berilmu itu dia bisa ajarkan kepada orang lain ilmunya, bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Kata Nabi SAW, innal ulama hum warathatul anbiya. Sungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sungguhnya para anbiya, para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham. Dinar itu mata uang, ya. Dinar dan dirham itu mata uang. Kalau dinar itu emas, kalau dirham itu perak. Itu di zaman Nabi SAW. Uang maksudnya, harta. Innama warathul ilma. Sungguhnya para nabi itu mewariskan ilmu. Nah, para nabi itu tidak mewariskan harta kepada anak-anaknya. Jadi adapun harta yang ditinggalkan oleh para nabi itu enggak untuk anaknya, enggak diwariskan. Enggak untuk anaknya, ya. Tapi para nabi itu mewariskan ilmu. Nah, ini kalian ilmu. Ilmu itu ada warisan nabi. Kalau ada majelis ilmu, berarti majelis yang dibagikan di sana warisan Nabi SAW. Kemudian lanjutan hadis kata Nabi SAW, faman akhadhahu akhadha bihadhin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Nah, berapa bagian kita dari warisan Nabi? Coba tanya diri kita sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya. Dan hadis yang berikutnya, An Abi Musa, dari Abi Musa, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mathala ma ba'athani Allah bihi azza wa jalla minal huda wal ilm. Sungguhnya permisalan yang Allah utus aku dengannya itu dari petunjuk dan ilmu. Allah utus Nabi itu membawa petunjuk dan ilmu. Kama sali ghaithin asaba ardhan, bagaikan hujan yang menimpa bumi, menimpa tanah. Hujan yang jatuh dari langit kemudian sampai ke tanah. Ini bagaikan
apa yang dibawa oleh Nabi SAW, ya, ilmu yang dibawa oleh Nabi SAW. Fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma' fa'ambatatil kala'a. Nah, ada tanah yang bagus, yang subur, bisa menyerap air. Diterima air itu, diserap airnya, kemudian bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa kana minha ajadib amsakatil ma' fanafa'allahu bihan nas. Kemudian ada tanah yang enggak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dia keras, ya, enggak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tapi dia bisa menahan air. Airnya enggak terserap ke dalam, airnya tergenang di atas itu. Fanafa'allahu bihan nas. Kemudian Allah jadikan manfaat untuk manusia dengan air itu, ya. Fasharibu minha. Kemudian mereka minum dari air yang tergenang itu, air yang tidak diserap oleh tanah itu. Bisa kita ambil airnya, minum. Kemudian wasaku wara'u, kemudian bisa diberikan minuman ke binatang ternak, ya. Bermanfaat bagi orang lain airnya, walaupun tanah itu sendiri nggak bisa menyerap, ya, airnya nggak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tapi airnya bisa bermanfaat. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra. Kemudian ada air hujan yang turun yang menimpa tanah yang lain. Innama hiya qi'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qi'an itu apa? Tanah yang la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Tanah yang tidak bisa menahan air, wa la tumbitu kala'an, dan tidak bisa juga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi enggak ada manfaatnya bagi dirinya sendiri, bagi orang lain, bagi tanah itu sendiri dan bagi orang lain enggak ada manfaat airnya. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillahi wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allam. Dan demikian itu adalah bagaikan orang yang paham dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan manfaat dengan apa yang Allah utus Nabi dengannya, yaitu hidayah dari petunjuk dan ilmu. Fa'alima wa 'allam. Kemudian orang ini tahu, paham dia agama, kemudian diajarkan. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Dan ada juga permisalan orang yang enggak mau menerima, dia, enggak acuh tentang ilmu, bodoh amat gitu, ya. Walam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi, dan tidak mau menerima petunjuk yang Allah utus Nabi dengannya. Enggak mau menerima ilmu apa yang dia dapatkan. Ini hadis dari Bukhari Muslim. Kita bacakan penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ini penjelasan beliau dalam kitab beliau Miftah Darus Sa'adah. Dalam hadis ini, ya, penjelasan hadis ini. Beliau katakan Ibnu Qayyim, syabbaha sallallahu alaihi wasallam al-ilma wal huda alladhi ja'a bihi bil ghaith. Allah Subhanahu wa taala menyamakan ilmu dengan huda, ilmu dengan petunjuk, alladzi ja'a bihi, yang dibawa oleh Nabi SAW, bil ghaith, dengan hujan. Jadi ilmu itu bagaikan hujan yang turun. Kita lihat hujan sekarang, ya, turun. Ini bagaikan ilmu. Di hadis ini digambarkan seperti itu, dipermisalkan seperti itu. Lima yahsulu bi kulli wahidin minhuma minal hayati wal manafi wal aghdhiyati wal adwiyati wasairi masalihil ibad fa innaha bil ilmi wal matar. Kenapa dipermisalkan seperti ini? Ilmu itu seperti hujan yang turun ini, yang menimpa tanah, menimpa bumi, yang turun ke bumi. Karena kedua-duanya bisa menjadikan sumber kehidupan, ya. Kalau ilmu itu jadi sumber kehidupan hati, ruh kita,
Ya. Ruh kita bisa hidup. Kalau hujan itu bisa menghidupkan tumbuhan. Quran yang kita dengar, lantunan ayat yang kita baca, yang kita dengar, Quran yang kita baca, karena hadis Nabi SAW yang kita dengar, itu bisa menghidupkan hati kita sebenarnya. Kita renungi itu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian kita bilang wala manafi', ada manfaat yang kita dapatkan dari ilmu. Kemudian dari hujan itu sendiri kita bisa mendapatkan manfaat. Wal aghdhiyah, ada gizi. Di ilmu ada gizi untuk roh kita. Dan di air hujan ada gizi juga. Kalau diminum bisa jadi gizi dia. Ya. Wal adwiyah wasairi masalihil ibad, dan bisa jadi obat juga. Ilmu bisa jadi obat, Al-Quran bisa jadi obat. Dan semua maslahat untuk para hamba. Fa innaha bil ilmi wal matar. Karena keduanya dengan ilmu dan hujan. Wa syabbahal qulub bil ardi allati taqa 'alaihi al matar. Dan Nabi permisalkan, Nabi samakan, Nabi gambarkan hati itu bagaikan tanah yang ditimpa oleh air hujan, yang dijatuhi oleh air hujan. Li'annaha al-ma'u alladhi yumsikul ma'. Karena tanah tadi yang bisa menampung air, ditahan air di sana. Fayanbutu sa'iru anwa'in nabat an-nafi', maka akan tumbuh tanam-tanaman yang bermanfaat. Kama anna al-quluba ta'il ilma fayathmiru fiha wa yazku. Sebagaimana hati itu, kalau dia paham ilmu, maka akan menumbuhkan buah, kemudian hati itu suci. Watadharu barakatuhu wa thamaratuhu, kemudian kelihatan berkahnya, kemudian kelihatan buahnya, faedahnya. Nah, kata beliau di sini, "Tsumma qasama an-nasa ila thalathati aqsam bihasbi qabulihim wa isti'dadihim li hifdhihi wa fihim wa fahmi ma'anihi wa istinbati ahkamihi wa istikhraji hikamihi wa fawaidihi." Dan Nabi SAW di sini membagi orang itu menjadi tiga bagian, model-model orang, gitu ya. Golongan-golongan, ada 3 golongan. Bihasbi qabulihim, ini sesuai dengan mereka itu menerima enggak air tadi, ilmu tadi. Wasti'dadihim lihifdhihi, dan kesiapan mereka untuk menghafal ilmu tadi. Wa fahmi ma'anihi, dan memahami makna-makna dari ilmu tadi. Wastimbati ahkamihi, dan mengambil hukum-hukum dari ilmu, dari Al-Quran dan hadis, diambil hukum-hukum di sana. Wastikhraji hikamihi wa fawaidihi, dan mengeluarkan hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran dan faedah-faedah dari ilmu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ahaduha, yang pertama, ahlul hifzi wal fahmi. Yang pertama ini orang yang hafal, dia hafal ilmu, hafal Al-Quran, hafal hadis Nabi SAW, kemudian dia faham juga. Ini orang golongan pertama. Dia hafal Al-Quran, hafal hadis Nabi SAW, kemudian dia faham juga. Alladzina hafidhuhu wa aqaluhu, yaitu orang-orang yang menghafalnya dan paham dia. Paham mereka dengan ilmu. Wa fahimu ma'ani, kemudian paham mereka makna-maknanya. Jadi enggak hanya dihafal, tapi mereka paham. Wastambatu wujuhal ahkami wal hikami wal fawaid minhu, dan mereka bisa mengistinbat, mengeluarkan hukum-hukum, dan bisa mengeluarkan hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran dan faedah dari ilmu itu. Dari Al-Quran bisa dikeluarkan faedahnya, ilmu-ilmu, pelajaran-pelajaran dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Mereka hafal dan mereka paham. Fahaulai bimanzilatil ardi allati qabilatil ma. Nah, orang ini bagaikan tanah yang menyerap air. Wa hadza
bimanzilatil hifdzi. Fa ambatatil kala'a wal 'ushbul katsir. Menyerap air tadi ya, bagaikan menyerap air itu bagaikan orang yang menghafal ilmu. Dia hafal ilmu itu. Dia serap tanah yang menyerap air dari hujan itu. Itu bagaikan orang yang menghafal ilmu. Fa ambatatil kala'a wal 'ushbal katsir wa hadha huwa al-fahmu fihi wal ma'rifatu wal istinbat. Dan kemudian tanah itu bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, subur tumbuh-tumbuhan. Nah, kata beliau di sini banyak yang tumbuh-tumbuhan yang subur gitu ya. Dan ini kata beliau sama dengan pemahaman. Dia bukan cuma menghafal, tapi dia paham. Dan bisa mengeluarkan faedah-faedah, pelajaran-pelajaran dari ilmu itu, dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu bimanzilati inbatil kala' wal 'ushbul bil ma'. Maka orang seperti ini bagaikan orang yang bagaikan tanah yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan dengan air itu ya. Wa hadza mithlul hufadz al-fuqaha ahlu riwayah wa dirayah. Ini bagaikan al-hufadz al-fuqaha, orang yang hafal hadis, ahli hadis dan sekaligus dia faqih. Segitu ahli fikih. Jadi ulama itu ada yang ahli hadis, dia meriwayatkan hadis, cuman nggak terlalu paham apa yang mereka riwayatkan. Gitu ya. Ada ulama yang cuma meriwayatkan hadis, mereka nggak terlalu mendalam dalam memahami hadis-hadis itu. Ada yang seperti itu. Dan ada ulama yang mereka hafal hadis-hadis dan juga paham apa makna yang terkandung dalam hadis itu. Mereka bisa mengeluarkan pelajaran-pelajaran, pemahaman fikihnya dalam hadis itu bisa mereka keluarkan. Nah, ini ada ulama seperti itu. Ada ulama ahli hadis sekaligus ahli fikih. Ada ulama yang ahli hadis saja, ya. Atau ada ulama yang ahli fikih saja. Nah, orang yang pertama ini bagaikan ulama yang ahli hadis, yang hafal banyak hadis, kemudian sekaligus ahli fikih dia. Contohnya Imam Ahmad misalnya. Imam Ahmad ini adalah ahli hadis. Bahkan beliau punya kitab hadis Al-Musnad. Ribuan hadis, 30 ribuan hadis yang beliau tulis di sana. Bahkan beliau hafal 1 juta hadis atau 700 hadis. Dan bukan hanya hafal hadis beliau, tapi beliau jadi faqih juga, ahli fikih. Makanya kita dengar ada mazhab Imam Ahmad, mazhab Hambali. Ahli hadis sekaligus ahli fikih, ini beliau. Imam Malik juga seperti itu. Beliau ahli hadis sekaligus ahli fikih. Beliau punya kitab Al-Muwatta. Ini kitab hadis. Beliau hafal hadis-hadis. Kemudian beliau jadi ahli fikih juga. Ya. Makanya kita kenal dengan fikih Maliki. Fikih Maliki, ya. Ini beliau. Ini orang pertama. Ahli riwayah wa dirayah. Kemudian orang yang kedua, ahlul hifdzi alladzina ruziqu hifdhahu wa naqlahu wa dhabtahu. Yaitu ahlul hifdzi, dia ngapal aja. Banyak hafalan hadis, banyak hafalan Quran. Kemudian kata beliau walam yurzaqu tafaqquhan fi ma'anihi. Tapi orang ini belum, atau mereka ini belum diberikan pemahaman dalam yang mereka hafal. Nah, ini orang yang kedua. Dia cuma hafal tapi enggak terlalu paham apa yang dia dihafal. Hafal Al-Quran, hafal tapi enggak terlalu paham apa yang dia hafal. Enggak bisa wala istikhraj wala istinbatan wala istikhrajan li wujuhil hikam.
Dan dia tidak bisa juga mengeluarkan hukum-hukum, ya, mengeluarkan istimbat hukum-hukum di sana, kemudian hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran dan fawaid, faedah-faedahnya. Fahum bimanzilati man yaqra'ul Qur'an wa yahfazuhu wa yura'i hurufahu wa i'rabahu wa lam yurzaq fihi fahman khassan 'anillah. Dan mereka ini bagaikan orang yang menghafal Quran, membaca Quran dan menghafal Quran. Kemudian huruf-hurufnya diperhatikan, panjang pendeknya, harokatnya perhatikan, tapi dia enggak terlalu paham apa yang dia hafal, apa yang dia baca. Ini banyak kita lihat, ya. Nah, seperti ini. Dia hafal Quran tapi dia tidak paham apa yang dibaca, atau pemahamannya tidak dalam, sedikit pemahamannya tentang Quran. Ini bagian kedua yang disebut oleh Nabi SAW. Dia cuma bisa ngafal. Wan nasu mutawaffawituna fil fahmi anillahi wa rasulih. Dan orang-orang berbeda-beda dalam pemahaman tentang Allah dan Rasulnya. A'dhu mutafawutin. Banyak perbedaannya, besar perbedaannya. Farubba syakhsin yafhamu minan nasri hukman aw hukmaini hikaman aw hikamaini hukman aw hukmaini wa yafhamu minhu al-akhar mi'atan aw mi'ataini. Ada orang yang paham dalam ada ayat misalnya atau hadis, kemudian dia paham satu hukum, dua hukum aja, enggak terlalu banyak paham. Dia hafal tapi enggak terlalu banyak hafal. Tapi ada orang yang paham banyak, ya, satu ayat mungkin dia paham banyak, yang bisa faedah yang bisa dia keluarkan di sana, faedah yang bisa dapat, faedah yang bisa dia gali di sana, ratusan, mungkin 200, ya, bisa. Dalam hadis Nabi juga seperti itu. Maka orang berbeda dalam pemahaman. Fahaula bimanzilatil ardi allati amsakatil ma' linnas. Dan mereka itu bagaikan tanah yang menampung air untuk manusia. Fantafa'u bihi. Hadza yashrubu minhu wa hadza yasqi wa hadza yazra'. Orang-orang bisa mengambil manfaat dari air yang ditampung itu, ya. Dia hafal Al-Quran, orang-orang bisa mengambil manfaat dari dia. Bagaimana? Dia diajarkan, misalnya diajarkan tahfidz, dihafalkan orang lain Al-Quran. Hadis Nabi juga seperti itu, dia hafal hadis Nabi SAW, kemudian dihafalkan orang lain. Walaupun dia cuma bisa menghafalkan kepada orang lain, ya, itu sudah bagus, ya, sudah bagus. Walaupun dia enggak bisa menjelaskan, menafsirkan ayatnya, itu sudah bagus. Sama seperti tanah yang menampung air tadi. Dia enggak diserap air itu, dia enggak bisa menyerap air, enggak bisa bermanfaat bagi dia sendiri, ya. Enggak bisa mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang subur. Tapi orang-orang bisa mengambil dari air itu. Faulal qismani humus su'ada. Dan kedua bagian ini, bagian orang ini adalah orang-orang yang bahagia. Wal awwaluna arfa'u darajatan wa 'ala qadaran. Dan yang pertama, bagian yang pertama, orang-orang yang pertama tadi, yang dia hafal, mereka hafal kemudian mereka paham. Ini paling tinggi derajatnya. Wa dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil 'azim. Dan itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah inginkan. Dan Allah memiliki karunia yang besar, ya. Ada orang yang dalam pemahamannya, ada orang yang hafalnya kuat. Itu karunia Allah yang Allah berikan, ya. Karunia Allah yang berikan. Baik, kata beliau lanjutannya, al-qismu tsalits alladzi la nasiba lahu minhu. Dan ada bagian yang ketiga. Yang ketiga ini, mereka enggak memiliki bagian, enggak punya bagian, enggak bisa menyerap air, kemudian enggak bisa menumbuh tumbuh-tumbuhan, tidak juga bisa memberikan air kepada orang lain. Itu bagian yang ketiga, ya.
La hifdhan wala fahman. Dia enggak miliki hafalan, enggak miliki pemahaman. Wala riwayatan wala dirayatan. Tidak memiliki riwayat, meriwayatkan hadis enggak bisa. Enggak ada hadis yang dihafal, enggak ada hadis yang dicatat oleh dia. Wala dirayatan, enggak paham juga ya hadisnya. Enggak ada ilmu sama sekali. Enggak ada yang bisa dibagikan ke orang lain ya. Hum bimanzilatil ardi allati hiya qi'an la tunbitu wa la tumsikul ma'a. Mereka itu bagaikan tanah qi'an yang tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan tidak bisa menahan air yang bermanfaat bagi orang lain. Tidak bisa, enggak ada manfaatnya sama sekali. Wa haula'i humul ashqiya, dan mereka itu adalah orang yang sengsara. Wal qisman al-awwalani ishtaraka fil ilmi wa ta'lim. Dan yang pertama yang kedua, bagian pertama yang kedua yaitu orang yang pertama itu orang yang hafal ilmu Al-Quran, hadis dia hafal, kemudian dia faham, kemudian diajarkan tentunya ke orang lain. Kemudian yang kedua itu dia hafal ilmu, hafal Quran atau hafal hadis, dia ajarkan kepada orang lain. Nah, kata beliau sini ishtaraka fil ilmi wal ta'lim. Mereka ini yang dua golongan ini mereka saling bersama-sama ya. Sama dalam berilmu, ada ilmunya dan juga bisa dia mengajarkan ilmunya. Kullun bihasabi ma qabilahu wa wasala ilaihi. Semuanya tergantung apa yang mereka terima dan apa yang sampai kepada mereka. Fa hadza yu'allimu alfazul Quran wa yuhaffizuha wa hadza yu'allimu ma'anihi wa ahkamahu wa ulumahu. Orang ini bisa diajarkan lafaz Al-Quran, kemudian dia hafalkan orang lain, mungkin ya, dihafalkan orang lain, diajarkan walaupun dia enggak paham apa yang dia hafal, tapi dia bisa menghafalkan orang lain. Seperti misalnya halaqah tahfidz, mungkin enggak semua yang menjadi pengampu tahfidz itu dia paham isi Al-Quran itu, tapi dia bisa menghafalkan kepada orang lain. Dia bisa mengajarkan huruf-huruf Quran, dia bisa mengajarkan bacaan Al-Quran kepada orang lain. Nah, ini sudah bagus ya. Wa hadza yu'allimu ma'anihi wa ahkamahu wa 'ulumahu. Dan ada satu ini ya, orang lain lagi, dia bisa mengajarkan ma'ani dari Al-Quran, isi Al-Quran itu, isi hadis Nabi SAW, isi ilmu, pemahaman ilmu, hukum-hukumnya. Al-qismu tsalits la ilma wa la ta'lim. Dan bagian yang ketiga, orang yang golongan ketiga enggak punya ilmu, enggak juga bisa mengajarkan. Fahumul ladzina lam yarfa'u bihudallahi ra'san. Mereka yang tidak acuh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, enggak peduli. Walam yaqbaluhu, mereka enggak terima. Wa haula'i syarrun minal an'am. Dan mereka itu lebih buruk dari binatang ternak. Karena enggak punya ilmu, enggak bermanfaat sama sekali, maka mereka, kata beliau di sini, lebih buruk dari binatang ternak. Wa hum waqudun nar. Mereka itu adalah bahan bakarnya neraka. Kemudian lanjutan kata beliau, qad istamala hadzal hadits syarif al-'azim ala tanbih ala syarafil ilmi wa ta'lim. Dan hadis ini mengandung kemuliaan ilmu dan kemuliaan mengajarkan ilmu, dan besarnya ilmu, agungnya ilmu dan agungnya mengajarkan ilmu. Wa syaqa'a man laisa min ahli, dan sengsara orang yang bukan dari golongan mereka ini, enggak berilmu juga enggak bisa mengajarkan. Wa dzakara aqsama bani adam bin nisbati fihi ila syaqihim wa sa'idihim. Dan beliau sini Nabi SAW juga menyebutkan bagian manusia. Jadi ada orang yang sengsara dan ada orang yang senang, bahagia. Wa taqsimu sa'idihim ila sabiqin muqarribin wa sahibi yaminin muqtasidin. Dan membagi orang yang bahagia ini menjadi orang yang
berlomba-lomba dalam kebaikan, dan ada orang yang pertengahan saja, yang wajib saja dia kerjakan, ya, dan meninggalkan haram saja. Wa fihi dalalatun ala anna hajatal ibadi ila al-ilmi ka hajatihim ila al-matar. Dan ini menjadi dalil bukti bahwasanya kebutuhan seorang hamba itu terhadap ilmu sebagaimana kebutuhan mereka terhadap air hujan. Nah, kita butuh air hujan. Beberapa minggu yang lalu jarang hujan, ya. Nah, kita butuh hujan. Dan sekarang sudah dikasih hujan oleh Allah SWT. Kita butuh hujan. Kata beliau di sini, para hamba itu lebih butuh, para hamba itu membutuhkan ilmu sebagaimana mereka membutuhkan air hujan. Bal azam, bahkan lebih, ilmu itu lebih kita butuhkan dari air hujan. Kata beliau sini, wa annahum idza faqadul ilma fahum bimanzilatil ardi allati faqadatil ghaith. Jika mereka kehilangan ilmu, maka mereka sama dengan tanah yang tidak dihujani, tidak terkena air hujan. Kalau enggak ada ilmu, sama saja dengan tanah yang tidak terkena air hujan, enggak ada mengambil manfaat dari sana. Qala Imam Ahmad, kemudian beliau mengatakan di sini, membawakan perkataan Imam Ahmad, an-nasu muhtajuna ila al-ilmi, manusia itu membutuhkan ilmu, aktsaru min hajatihim ila ta'ami wa syarab, lebih daripada mereka membutuhkan makanan dan minuman. Jadi ilmu itu lebih dibutuhkan oleh manusia, kata Imam Ahmad di sini, dari kebutuhan manusia itu sendiri, dari makanan dan minuman. Lianna ta'ama wa syarab yuhtaju ilaihi fil yawmi marratan aw marratain. Karena makanan itu dibutuhkan satu hari itu sekali atau dua kali saja. Wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas, dan ilmu dibutuhkan sebanyak hembusan nafas. Ya, kita menghembuskan nafas setiap berapa? 1 detik mungkin, ya. Nah, seperti itu kita membutuhkan ilmu. Dari bangun tidur kita harus membutuhkan ilmu. Kita membutuhkan ilmu. Dari bangun tidur kita, apa yang kita lakukan? Harus berilmu, doa dulu, ya. Kemudian apa yang kita lakukan itu butuh ilmu sampai tidur. Kita membutuhkan ilmu. Adab-adab tidur, ya. Apa yang kita harus lakukan? Apa doanya? Dari bangun tidur sampai tidur kita butuh ilmu terus. Setiap hari kita butuh ilmu. Bahkan kata beliau di sini, kata Imam Ahmad, kita butuh ilmu bagaikan hembusan nafas gitu, ya. Kita butuh bernafas. Setiap detik kita butuh. Tapi mungkin demikian saja pelajaran kita kali ini hanya mengingatkan saja. Mungkin kebanyakan dari kita sudah mendengar hadis-hadis ini, tapi ini hanya untuk mengingatkan saja. Dan kata Nabi SAW, di hari Jumat itu ada waktu yang mustajab, dan dijelaskan oleh para ulama, waktu yang tepatnya itu adalah setelah salat asar sampai maghrib. Itu waktu mustajab untuk doa. Maka kalau kita mempunyai hajat, mempunyai kebutuhan, minta pada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat setelah asar. Itu waktu mustajab. Dan sebenarnya banyak waktu-waktu yang mustajabnya disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi berhubungan kita di hari Jumat dan kita sudah masuk di waktu asar, maka mungkin anak ingatkan bisa kita gunakan untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.